Halo semua, kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas University. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Dalam materi bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, kelompok kami akan menjelaskan apa itu merger, konsolidasi, pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, pelaksanaan merger, konsolidasi, akuisisi bagi badan usaha, joint venture, dan waralaba atau franchise. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Secara umum, pihak-pihak yang terkait dalam mergernya suatu perusahaan adalah: yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada konsultan, dan yang keempat ada notaris. Konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Merger suatu PT dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap persetujuan RUPS. Yang ketiga, tahap pengumuman rencana. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, tahap pengumuman hasil penggabungan. Pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bagi badan usaha. 1. Pelaksanaan merger perbankan. Proses merger suatu bank dapat dilakukan melalui tahapan awal, yaitu bank yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan masing-masing direksi. Selain itu, harus menyusun usulan rencana merger, dan usulan yang dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari komisaris dan sekurang-kurangnya. Yang kedua, tata cara konsolidasi perbankan. 1. Menyusun usulan rencana. Kedua, menyusun rancangan dan konsep akte. Ketiga, pengumuman ringkasan rancangan. Keempat, rapat anggota masing-masing bank. Kelima, pembuatan akte di hadapan notaris. Keenam, permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin. Yang terakhir, pengumuman hasil konsolidasi. Yang ketiga, tata cara akuisisi. Dalam tata cara akuisisi, sebenarnya sama saja dengan tata cara konsolidasi perbankan. Namun pembedanya yaitu akuisisi tidak perlu lagi berhubungan dengan bank, melainkan hanya dengan perusahaannya saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture. Yang pertama, uraian tentang para pihak. Yang kedua, dasar pertimbangan dan tujuan joint venture. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, pembiayaan. Dan yang kelima, ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. Waralaba atau franchise adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberikan kepada pemberi waralaba atau franchiser dan penerima waralaba atau franchisee. Pemberi waralaba adalah perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak kepada penerima waralaba. Sedangkan penerima waralaba adalah perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba. Baik, penutup dari kelompok kami adalah, pada intinya, dalam kegiatan bisnis, kerjasama merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah usaha, seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, contohnya antara lain, merger, konsolidasi, akuisisi, joint venture, dan waralaba.